dalam debat itu juga menjadi bagian dari evaluasi yang lalu. Jadi tentang hal-hal yang sebelumnya sudah kita sepakati, kemudian karena situasi di dalam area perdebatan tentu juga berpengaruh kepada aspek emosional, psikologi dari masing-masing pihak, itu juga kita bahas dan kemudian kita sepakati supaya hal-hal yang oleh ketentuan yang sudah disepakati bersama itu tidak dilakukan lagi. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. Dalam debat itu juga menjadi bagian dari evaluasi yang lalu. Jadi tentang hal-hal yang sebelumnya sudah kita sepakati, kemudian karena situasi di dalam area perdebatan tentu juga berpengaruh kepada aspek emosional, psikologi dari masing-masing pihak, itu juga kita bahas dan kemudian kita sepakati supaya hal-hal yang oleh ketentuan yang sudah disepakati bersama itu tidak dilakukan lagi. Menjelang debat perdana calon wakil presiden 2024, Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden nomor urut 1 mengaku deg-degan menghadapi Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri konsolidasi tim pemenangan Amin di Jakarta, Kamis 21 Desember. Sosok yang akrab disapa Gus Imin ini mengatakan Gibran Rakabuming menjadi tantangan tersendiri, mengingat tema besar dalam debat perdana Cawapres 2024 adalah ekonomi. Karena kita tahu Mas Gibran punya pengalaman wali kota, Mas Gibran punya jejak rekam pengusaha sukses, Mas Gibran juga punya pengalaman jadi wali kota yang berhasil. Tentu Pak Gibran punya kekuatan yang harus kita juga hati-hati. Menjelang debat perdana calon wakil presiden yang akan digelar di Jakarta Convention Center JCC Senayan Jakarta Pusat Jumat 22 Desember, Presiden Joko Widodo mengaku tidak ada pertemuan empat mata antara dirinya dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan cawapres nomor urut 2. Ditemui di kawasan Jakarta Selatan Jumat 22 Desember, Jokowi mengatakan dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan Gibran dan tidak memberikan wejangan apapun sebelum debat dilaksanakan. Ya mau debat ya silahkan debat. Gimana? Enggak, biasa aja. Enggak. Dari Bapak ada masukan? Apanya? Enggak, ketemu, enggak pernah ketemu. Ketemu aja enggak pernah. Apanya? Enggak, wejangan apa sih? Sebelumnya kabar mengenai pertemuan empat mata antara Jokowi dan Gibran muncul ke publik setelah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, mengatakan pada 21 Desember kemarin bahwa Gibran akan meminta doa restu kepada ayahnya sebelum mengikuti debat. Meski tidak menjelaskan secara gamblang soal cara Gibran meminta restu Jokowi, namun Grace yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia itu mengakui ada komunikasi antara Gibran dan Jokowi terkait persiapan. But if you don't wanna tell me now, I guess
dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on, and even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya, kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi tenang. berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu. Never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on, and even when you're next to me, I feel. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk namanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan,
proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus lepet. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Selaras dengan Gus Imin, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan sah-sah saja Gibran menanyakan hal tersebut kepada Gus Imin. Meskipun demikian, menurut Anies pertanyaan yang diajukan oleh Gibran bersifat teknis. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja dan publik nanti akan menilai. Di sisi lain, Kapten Tim Nasional Amin Muhammad Saugi menyayangkan pertanyaan tersebut dan sudah menyampaikannya ke KPU. Saugi berharap agar kedepannya debat Capres dan Cawapres dapat membahas hal-hal yang lebih substansi. Bagi saya sama aja tuh, mulai dari 1 sampai 5 saya pede saja. Karena itu satu paket yang disiapkan di kepala saya, meskipun tidak secara khusus, sambil baca koran, sambil lihat TV gitu, itu sudah dipasang di kepala. Jadi saya pede semuanya. Here we go.